Ya, selamat sore kawan-kawan enabler semuanya. Kita masuk kelas kreatif enabler yang keempat. Pada kelas enabler yang keempat, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para enabler yang ada di kolom komentar pada kelas kreatif enabler yang ketiga. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat membantu saya untuk bisa menyegarkan kembali apa yang menjadi esensi gagasan kefasilitasian. Ya, khususnya kalau kita ingin menjadi fasilitator yang baik sekaligus juga menjadi keterampilan utama atau keterampilan dasar sebagai seorang enabler. Nah, saya akan langsung ke pertanyaan-pertanyaan saja karena waktu kita sangat pendek ya. Oke, pertanyaan pertama itu dari Marta Pati dari KPHND. Pertanyaannya adalah, apakah seorang fasilitator boleh menganalisis dampak baik dan dampak buruknya sesuatu yang difasilitasi? Jadi ini kaitannya dengan konten ya, bagi si penerima. Sehingga fasilitator itu boleh membelokkan tujuannya atau wajib berpositif thinking bahwa semua itu baik. Kita hanya menfasilitasi, jadi harus sukses mencapai tujuan tersebut. Ya, ini dari Marta Pati dari ND. Oke, jadi kalau untuk menganalisa, ya boleh-boleh saja. Tetapi fasilitator tidak bisa mempengaruhi hasil analisanya itu kepada peserta. Kembali kepada peran nomor 2, bahwa seorang fasilitator itu adalah konten netral. Ya, selalu tidak berpihak pada isi percakapannya peserta. Kalau fasilitator merasakan bahwa apa yang didiskusikan peserta belum mencapai tujuan dari pertemuan yang direncanakan, maka masuk ke peran yang nomor 4, fasilitator menjadi challenger, menjadi penantang, yaitu membuat pertanyaan untuk menguji apakah yang sudah dipikirkan oleh para peserta itu bisa mencapai tujuan. Ya, jadi di sini intinya adalah bahwa fasilitator tidak bisa sebenarnya mempengaruhi isi percakapan dari peserta. Apalagi kalau ingin membelokkan tujuan pertemuan, tidak boleh. Jadi fasilitator itu kan memang perannya bukan pemilik acara itu, juga bukan pemilik konten itu. Nah, kalau ingin membelokkan tujuannya, tanyakan ya, berikan pertanyaan kepada peserta atau juga penyelenggara acara itu. Ya biasanya kita ketika diskusinya kemudian tidak selesai-selesai, fasilitator bisa menanyakan kepada panitia, apa sih sebenarnya tujuan yang ingin dicapai? Bisa saja mengajak panitia untuk maju ke depan dan menyampaikan apa sebenarnya tujuannya. Kalau dirasakan tujuan yang sudah disampaikan oleh seorang fasilitator tidak cukup jelas, maka tujuan pertemuan itu sebaiknya ditulis. Ya, biasanya ditulis dengan huruf besar seperti banner begitu, supaya selalu ingat buat pertemuan ini diselenggarakan karena ada tujuan itu. Betul, dan memang fasilitator harus berpikir positif tanpa syarat ya. Karena kita pertama memang seorang fasilitator itu invisible, dia bukan narasumber, bukan leader juga ya. Jadi memang fasilitator ada ya di belakang walaupun berdirinya di depan sebuah proses fasilitasi ya. Tapi prinsipnya fasilitator itu adalah pekerjaan yang invisible, nggak kelihatan. Oke, jadi itu untuk Marta ya. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua.
Oke, dari Haris Prastyo. Ya, ini tidak menyebutkan dari mana. Semangat ini menyala-nyala. Ya, ini dari proses belajar beberapa hari ini. Tapi ada suatu waktu atau suatu titik kekhawatiran. Jadi ada belum yakin bisa memfasilitasi. Karena karena ada pikiran seperti ini. Karena misalnya menghadapi peserta yang lebih tinggi background pendidikannya atau karakter masyarakat yang difasilitasi itu terkenal keras. Jadi takut kalau ada konflik. Bagaimana mengatasi mental block seperti ini? Ya, jadi ini yang disebut asumsi ya. Jadi kita kadang tenggelam dengan asumsi-asumsi yang belum tentu benar. Setiap orang pasti punya asumsi pada saat akan fasilitasi, apalagi biasanya panitia juga menambahkan informasi yang juga belum tentu benar ya. Misalnya, Pak, nanti ada mungkin 5 doktor yang akan hadir pada pertemuan ini. Ada juga 2 profesor. Tapi ada juga yang masyarakat lokal biasa itu. Jadi kadang kalau pesertanya semakin beragam, itu seolah-olah semakin susah. Betul susah, tapi sebenarnya itu hal yang wajar ya. Dan selalu ingat peran fasilitator adalah pemudah cara. Jadi mau pesertanya itu direktur, dirjen, atau staf biasa, kita melihatnya sebagai manusia aja. Karena sebagai manusia ada otak kiri, ada otak kanan, maka tugas fasilitator itu adalah sebagai pemudah cara. Ya ini contoh saja ya, pernah ada sebuah fasilitasi di Berau, Kalimantan Timur. Pesertanya adalah rata-rata direktur, tapi juga ada perwakilan dari masyarakat adat dan sebagainya. Nah, pada saat itu semua orang semacam gelisah ya bagaimana mempersatukan antara orang yang begitu tinggi jabatannya dengan juga masyarakat biasa itu. Pada saat itu saya mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang ekstrim. Jadi ruangan itu saya ciptakan ya si ruangannya itu menjadi kebun binatang. Jadi akan ada gajah, jerapah, harimau, ada ular, bahkan ada ayam dan sebagainya gitu. Jadi semua peserta yang akan masuk ke ruangan itu harus mengambil kartu yang menandakan apakah gajah, harimau, atau apapun. Nah karena ini begitu ekstrim, sehari sebelumnya saya minta bisa bertemu dengan bupati. Untuk apa? Kami jaga-jaga nih bahwa besok suasana rapatnya akan berbeda. Setelah saya jelaskan, ringkas kata, bupati setuju. Nah, saya berani menggunakan itu. Nah, pada pertemuan itu, semua orang ketika mulai dari perkenalkan, itu sangat menarik karena tidak ada bedanya. Tiba-tiba yang direktur jadi ayam, yang masyarakat jadi harimau, dan seterusnya. Yang menarik sebenarnya adalah setelah beberapa hari acara itu berakhir, itu para direktur, bupati dan sebagainya merasa bahwa pertemuan itu pertemuan yang paling bagus karena bisa mencairkan ketegangan-ketegangan yang sedang ada di Kabupaten Berau pada saat itu gitu. Ya jadi tugas fasilitator itu membuat semua orang itu merasa nyaman dan setara gitu. Sehingga dengan cara itu percakapan-percakapan substantif yang dilakukan setelah kegiatan opening itu ya, opening yang seperti itu, maka lebih cair, lebih nyaman, semua orang bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik dan juga yang paling penting didengarkan oleh semua orang yang hadir pada saat itu. Itu kira-kira ya. Jadi di sini satu sebenarnya adalah pendidikan tidak ada hubungannya karena kita tidak sedang menggurui para orang-orang pandai, cerdik pandai itu gitu. Dan juga sama kalau masyarakatnya keras kita juga sebenarnya
tidak sedang berkonflik dengan mereka gitu. Justru kita ingin memperoleh pikiran-pikiran mereka. Nah, biasanya yang selalu saya ingat adalah kata-kata yang menjadi pegangan in spirit ya, bahwa semua orang itu istimewa. Dan yang kedua, semua orang itu adalah selalu orisinal. Ya, dan ini yang penting nih, dan semua orang itu selalu ingin didengarkan. Ini yang penting. Jadi fasilitator itu fungsinya adalah listening gitu. Tidak akan menjudging ini orang baik, orang jahat atau segala macam, itu bukan urusannya fasilitator. Oke. Jadi itu yang nomor 2. Sekarang pertanyaan nomor 3. Oke, dari Muhsini ya, dari Balai Taman Nasional mana nih? NKT. Balai Taman Nasional T. Apakah boleh dalam rangka mengumpulkan informasi kegiatan fasilitasi menggunakan media kertas yang dibagikan kepada masing-masing peserta dan menuliskan apa yang mereka alami, ketahui, apakah ada kelebihan atau kekurangan jika dibandingkan dengan bertanya langsung. Ya, kertas post-it atau kertas metaplan itu adalah alat bantu yang biasa dipakai oleh seorang fasilitator. Jadi sebenarnya kan bahwa di dalam proses fasilitasi, kalau memang tanpa harus alat, proses itu bisa berjalan dan kelompok melakukan self atau autonomous facilitating, maka sebenarnya alat tidak diperlukan. Tapi syarat pertemuan seperti itu hanya untuk kelompok yang kecil, hanya 5 orang. Pada kelompok 5 orang itu self facilitation atau yang disebut dengan autonomous facilitation. Jadi dia fasilitasi mandiri kalau hanya 5 orang. Jadi sebenarnya nggak perlu fasilitator. Tapi kalau sudah 10, 15, 20, 30, 40, 50, maka di situ dibutuhkan fasilitasi atau fasilitator. Kalau satu orang misalnya peserta 60, waktunya 30 menit ya. Kalau semua orang harus bicara karena prinsip fasilitasi 100% orang harus terlibat, maka satu orang hanya punya jatah 30 detik. Maka tidak akan bisa menyampaikan opininya dengan baik. Nah, oleh karena itu perlu alat bantu. Nah, alat bantu itu bisa berupa metaplan supaya para peserta menulis dulu. Ya tadi dengan 30 detik mereka menulis di kertas-kertas metaplan atau post-it. Kalau satu metaplan itu adalah satu ide, dalam waktu 30 detik boleh jadi setiap orang bisa mengeluarkan 2 atau 3 ide. Oke, jadi kalau demikian, maka sebenarnya adalah hanya dalam waktu 30 detik tadi, kalau pesertanya 30, bisa dihasilkan gagasan-gagasan dari peserta yang jumlahnya sekitar 90 sampai 100 ide. Kan luar biasa, itu yang dicari oleh sebuah pertemuan. Jadi kalau waktunya tadi 30 detik ya, 30 detik aja udah tadi. Hanya dalam waktu 30 detik karena semua orang yang menulis, itu ada 100 ide. Padahal kita punya waktu sekitar 30 menit kan. Jadi masih ada peluang untuk membahas ya pikiran-pikiran untuk dieksplorasi lebih jauh. Nah, kemudian misalnya pembahasannya di dalam kelompok. Ya misalnya kalau kita bagi menjadi 3, 5 kelompok dan sebagainya, maka tiap orang bisa berkontribusi sekitar 5 menit ya. Dengan 5 menit itu banyak sekali yang bisa disampaikan oleh setiap peserta. Nah, dengan cara inilah proses fasilitasi akan menjadi berkualitas. Ya, jadi di sini alat bantu itu sebenarnya tadi ada hubungannya dengan keterbatasan waktu, jumlah peserta, dan tujuan pertemuan. Itu Musini ya. Jadi
Kekurangannya adalah tadi, kekurangannya itu sebenarnya kalau kita menulis di kertas, itu ada peluang untuk redundant, ya idenya itu berulang. Karena tidak dinyatakan dulu kan. Kalau langsung ditanya kan orang tidak, misalnya dengan aturan main tidak boleh mengulang apa yang sudah dikatakan oleh pembicara sebelumnya. Itu bisa banyak ide yang tidak berulang. Tapi kalau dengan menggunakan metaplan, ada peluang ya idenya yang ditulis itu sama. Tapi ingat, itu ditulis idenya sama, tapi waktu disampaikan dalam tahapan mengurai belum tentu sama. Meskipun misalnya menuliskan tentang masyarakat kreatif gitu misalnya. Kemudian satu orang menjelaskan masyarakat kreatif dengan sebuah konsep satu dan peserta yang kedua menjelaskan dengan konsep yang kedua. Jadi belum tentu karena itu sifatnya hanya tulisan. Jadi tulisan itu hanya untuk pemicu ya, pemicu untuk peserta itu menyampaikan apa elaborasinya atau rincian dari apa yang ingin disampaikan. Tapi kalau waktunya misalnya sangat terbatas, paling tidak panitia sudah tahu bahwa ada catatan-catatan yang tertulis yang telah ya, ditulis oleh para peserta. Begitu ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Oke, dari Haris ya, KPH Mandau. Apa kata kunci dari pertanyaan-pertanyaan baik itu konvergen atau divergen di dalam sebuah proses fasilitasi? Jadi yang pertama kan divergen ya. Jadi proses fasilitasi itu yang pertama melebar ya. Nah, ini namanya divergent thinking. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang harus dibuat adalah pertanyaan yang sifatnya adalah terbuka. Nah, pertanyaan terbuka itu biasanya berawalan dengan apa dan bagaimana gitu. Tapi sifatnya adalah untuk mencari ide sebanyak mungkin. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh KPH agar dalam 5 tahun ke depan KPH menjadi KPH yang maju dan disegani oleh para pihak. Silakan tulis, itu bisa 100 ide. Oke. Nah, pada saat convergent thinking, pertanyaannya berubah menjadi pertanyaan tertutup. Silakan diskusikan agar kita punya 3 pilihan menjadi KPH yang maju dan disegani dalam 5 tahun ke depan. Rame kan? Kalau tadi udah banyak, sekarang hanya diminta untuk hanya 3. Maka akan terjadi diskusi, argumentasi, menyusun kriteria, dan sebagainya. Sehingga akhirnya ditemukan 3 hal yang paling penting, paling strategis, dan bisa menjadi prioritas untuk KPH menjadi organisasi yang maju dan disegani. Seperti itu. Oke ya, jadi itu untuk Haris. Berikutnya, ini pertanyaan dari Linda Jamalus. Untuk menjadi fasilitator seperti Pak Dhani, apa kiat-kiat yang perlu dilakukan dan proses pembelajaran apa saja yang perlu dilakukan? Pertama sebenarnya adalah menjadi fasilitator itu seperti membangun rumah. Kita harus kuat fundamennya, ya, dasarnya, fondasinya itu harus kuat. Nah, fondasi itu apa? Yaitu dari sikap. Apa sikapnya? Ya sikapnya bukan harus apa pandai, pinter, cerdik, ya, baik budi, ya kemudian harus ramah, harus banyak senyum, bukan itu ya. Yang pertama itu adalah punya minat tidak menjadi seorang fasilitator. Pertanyaan pertama itu. Suka tidak menjadi fasilitator? Suka tidak membantu orang lebih keren? Suka tidak membuat lembaga lain itu lebih maju? Kalau ada minat, maka itu syarat yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tadi berpikir positif tanpa syarat kepada orang lain. Gitu.
Karena kita sedang membantu orang kan, bukan sedang untuk meminta apa, menyuruh orang bukan, atau memerintah orang bukan. Kita tuh sebenarnya sedang membantu orang menemukan kekuatan-kekuatan dirinya untuk membantu organisasinya mencapai tujuan-tujuannya. Nah, dengan cara ini, maka yang pertama adalah harus punya positif. Karena apa? Positive question itu akan melahirkan positive action. Yang ketiga, untuk menjadi fasilitator itu adalah harus percaya pada kemampuan setiap kelompok yang difasilitasi. Mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Kalau fasilitatornya sudah tidak percaya, ya jangan jadi fasilitator. Oke, karena kita tadi saya selalu berulang-ulang menjadi fasilitator, kita tidak punya uang, tidak punya power. Kita hanya punya keterampilan untuk membantu orang yang kita fasilitasi mencapai tujuannya. Nyanya siapa? Nya orang yang kita fasilitasi. Dan tujuannya mau kemana ya kita bantu dengan pertanyaan. Oke, dan yang terakhir, sikap yang penting sebenarnya adalah berempati. Empati. Empati itu baru terjadi kalau kita punya minat dan punya motivasi menjadi fasilitator, maka kita punya empati. Siapa yang kita fasilitasi? Kita bisa merasakan apa yang kesusahannya, apa yang membuat frustrasi, apa yang membuat happy, apa yang membuat tegang, apa yang membuat gelisah dari kelompok-kelompok yang kita bantu. Dengan menempatkan seperti ini, kita bisa menjadi fasilitator. Nah, kalau soal pembelajaran pentingnya adalah kalau sudah punya sikap ini, baru keterampilannya ditingkatkan, yaitu keterampilan komunikasi interpersonal. Itu harus dilatih mulai dari listening, kemudian keterampilan mengobservasi atau mengamati, keterampilan bertanya, keterampilan menggunakan bahasa tubuh, keterampilan bersuara yang yang variatif dan seterusnya. Bahasa tubuh kita harus latihan juga karena bahasa tubuh kita sebenarnya dulu ya waktu kita bayi itu waktu berkomunikasi dengan orang tua kita sebenarnya kita berkomunikasikan dengan tubuh. Tapi semakin dewasa seseorang kita mengandalkan mulut gitu. Tubuhnya false. Nah, sebagai fasilitator kita kembali ke anak-anak, ke bayi. Bagaimana kita berkomunikasi itu dengan seluruh panca indera. Ya. Salah satunya ya tubuh. Nah kalau ini bisa dilakukan itu akan sangat luar biasa. Oke, itu untuk Linda. Nah berikutnya ini pertanyaan dari Aprisep Kusuma. Wah ini kawan lama nih dari Kupang. Katanya sedang ngambil S3 ya di UGM. Pertanyaannya adalah mengapa masyarakat lokal mau mengikuti apa yang diminta fasilitator? Karena tidak semua orang antusias. Ada kalanya mereka mempunyai blok mental yang berbeda. Oh iya, makanya sebenarnya di dalam proses fasilitasi kita kan harus check in-nya. Kasarnya kalau kita masuk ke proses fasilitasi kan tahap pertama itu check in ya. Mulai dari opening, itu kita harus cek 4 kecerdasan manusia. Kecerdasan pikiran, kecerdasan hati, kecerdasan tubuh, kecerdasan jiwa. Bagaimana caranya? Makanya dari awal kita selalu bertanya, kan setelah forming, informing. Nah pada saat informing ada peluang menjadi storming. Nah fasilitator khawatir ke tahapan storming, tapi tidak selalu ada storming. Tapi kalau ada storming, tugas fasilitator adalah membangun norming, norma pertemuannya atau norma fasilitasinya. Kalau ada normingnya, maka kelompok itu yang kita fasilitasi akan mencapai performing. Nah, fasilitator sebenarnya idenya bagaimana supaya semua proses fasilitasi ke tahapan performing. Oke. Nah,
Oleh karena itu saya tadi sampaikan harus ada 4 kecerdasan yang kita cek. Nah, kalau kita berhubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang praktisi, maka pertanyaan-pertanyaannya adalah tentang hal-hal yang praktis. Kalau kita minta mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berpikir, ya mereka nggak pede dong. Ya misalnya dengan petani, tanya apa yang Bapak pikirkan tentang Indonesia? Ya nggak akan dijawab. Ya tapi apa yang ingin Bapak lakukan untuk meningkatkan panen kebun Bapak tahun depan? Bisa jadi ada jawaban karena mereka melakukan kan. Oke. Kalau macet dengan pertanyaan itu misalnya, jadi kita cek misalnya, apakah orang itu acting? Makanya pertanyaannya selalu ada kata, apa yang dilakukan? Apa yang sedang dikerjakan? Itu adalah pertanyaan acting. Kalau misalnya di kampus, maka pertanyaan selalu thinking. Apa yang Anda pikirkan? Adakah teori yang bisa menjelaskan hal ini? Di kampus suka gitu, percakapan itu gitu. Apa analisis Anda tentang situasi saat ini? Kampus suka dengan pertanyaan itu. Cuma kalau di kampus ditanyakan, apa yang telah Bapak lakukan untuk kesejahteraan petani? Bingung. Nah, kalau dua-dua ini bisa dijawab, maka aman kita. Kita punya preferensi bahwa orangnya adalah lebih cenderung pada hal-hal yang praktis. Sedangkan ini hal-hal yang sifatnya rasional. Tapi ada banyak orang, dua-duanya nggak ada gitu. Nggak bisa jawab gitu. Karena orang ini punya kecenderungan feeling. Maka yang ditanya oleh fasilitator, apa yang sedang Anda rasakan? Apa yang membuat Anda betah di organisasi ini? Boleh jadi yang preferensinya feeling akan menjawab. Nah, 3 pertanyaan tadi, thinking, feeling, acting, ditanyakan kepada seseorang dan tidak bisa menjawab, jangan-jangan orang ini adalah idealis. Pertanyaannya harus ke jiwanya gitu. Siapa yang paling dirugikan dengan inisiatif ini? Nah, itu mulai hal-hal yang sifatnya nilai gitu. Nah, orang-orang idealis akan suka menjawab pertanyaan jenis ini. Jadi, Pak Apri, untuk memunculkan antusiasmenya peserta ya kita harus tadi cek gitu. Check in-nya itu pertanyaannya di 4 level tadi. Ada thinking, feeling, acting, reflecting gitu. Itu harus ada dalam satu putaran fasilitasi. Karena mungkin orang akan puas karena preferensinya thinking, dia akan puas pada tahapan analisis kan. Kalau orangnya acting, maka akan puas pada saat proses alami gitu. Kalau orangnya idealis akan pada saat merangkum, apa sih artinya ini semua gitu. Begitu ya Pak Apri ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah berikutnya, ini pertanyaan dari Intan Pramita Sari dari Palembang. Sikap dan upaya apa yang bisa dilakukan seorang fasilitator ketika dalam sebuah pertemuan dihadapkan dengan pertanyaan yang menyudutkan dan sulit? Prinsipnya gini lah. Idenya itu kan kita tidak sedang menggurui ya, sedang bertanya. Kecuali kalau kita menggurui dan orang tidak setuju. Maka orang menjudutkan kita. Tapi di dalam sebuah proses fasilitasi, kita justru membiarkan orang-orang itu menyampaikan opini sesuai dengan keyakinan dan preferensinya masing-masing kan. Maka kalau ada yang menyudutkan, itu pertanyaannya mengapa ya? Tapi kalau toh itu terjadi, saya hanya ingin menyarankan harus tenang. Tarik, ambil nafas. Yang jangan lupa ambil nafas sih. Ya kadang harus ambil nafas dulu, tenang. Di dalam sebuah proses fasilitasi ada namanya intentional silent. Diam sejenak. Fasilitator itu tidak harus ngomong terus gitu. Diam.
Dengan diam sejenak, kita sebenarnya mencuri perhatian orang juga. Ya untuk sama-sama sebenarnya tadi ambil nafas, reflecting, apa sih ini sebenarnya? Kemudian jaga wajah itu tetap nggak berubah, ya, jangan seperti mau marah segala macam itu, tetap tenang gitu. Tubuh tetap apa? Tetap konsisten. Nah setelah beberapa jeda, baru boleh gitu bertanya gitu. Apa maksud Bapak dengan pertanyaan itu? Bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya tetap cool gitu. Itu bisa dilakukan. Oke. Jadi intinya adalah ambil nafas tadi. Ya orang menyebutnya sadar nafas. Ya kemudian sadar tubuh. Jadi tubuhnya itu jangan kemudian juga ada marahnya gitu ya. Kita terprovokasi itu makin mengacaukan situasi. Tapi ada juga cara yang namanya defleksi gitu. Jadi kalau mereka menyudutkan kita, pertanyaannya itu di deflect gitu ke orang lain. Ada nggak yang bisa jawab pertanyaan Pak ini? Kalau ada silakan dijawab. Oke. Jadi di deflect ya, bukan reflect ya, bukan dijawab gitu, tapi arahkan ke orang lain dan orang lain yang merespon pertanyaan itu gitu. Jadi selalu gunakan juga kekuatan di kelompok ya. Kelompok itu kan ada yang positif, ada juga yang negatif. Ya kita harus dari check in, saat check in kita bisa tahu oh ini positif. Oke, yang bikin repot tuh ya 1, 2. Nggak mungkin semuanya gitu ya. Selalu ada pendukung kita gitu di ruangan itu. Nah kita harus berkolaborasi dengan kelompok-kelompok itu. Oke. Untuk Intan. Nah berikutnya. Oke, ini dari Neni Triana. Ini dari Riau ya. Oke. Bagaimana caranya menjaga ketenangan? Tadi sudah saya sampaikan. Jika dalam proses fasilitasi ada ketegangan, ya tadi saya sampaikan kan ada intentional silent. Jadi diam sejenak, tapi jangan lebih dari 1 menit ya. Kalau 1 menit kita dianggap nggak ada gitu. Cuma kalau hanya 30 detik, biasanya orang memperhatikan kita. Yang lain sebenarnya adalah kita jangan justru juga apa yang disebutnya itu kayak matching dan mismatching. Jadi biasanya gini, pada saat suara pesertanya naik, kalau kita juga ikut naik, maka ini makin tegang gitu. Jadi kita harus melakukan mismatching supaya pada saat suara naik kita lembutkan gitu. Ya, kalau kita dekat kita jauh dikit gitu. Kalau kita jauh kita dekat. Jadi gagasannya itu balance sebenarnya. Ya, membuat keseimbangan dulu di ruangan itu gitu. Jangan ikut-ikutan teriak. Kalau teriak ketemu teriak ya kelas itu jadi makin tegang gitu. Oke, jadi lakukan mismatching dan balancing. Ya. Berikutnya Saipu Rozi. Apakah butuh jam terbang agar dapat menjadi fasilitator yang mampu mengaplikasikan dengan baik? Ya, jam terbang dan latihan ya. Kan ada teknik tadi kemarin, ada teknik-tekniknya itu harus latihan. Ingat ya pemain bola seperti Messi, Ronaldo gitu udah jagoan kan. Tetap aja latihan. Sama juga kalau ingin menjadi fasilitator yang profesional itu latihan. Ya saya sebenarnya juga latihan suara misalnya karena saya dulu nggak pede juga orangnya. Maka ya saya terpaksa beli peralatan semacam ini untuk latihan gitu. Latihan direkam, kemudian dengarkan, enak enggak dan seterusnya. Jadi yang pertama sebenarnya ya harus ada ya jam terbang. Gunakan setiap saat, jadikan latihan fasilitasi misalnya memimpin rapat ya. Kemudian bagaimana memimpin tim ya, kalau ada pertemuan-pertemuan minta apa kesempatan untuk menjadi fasilitator dan sebagainya.
Semakin mengikuti materi, saya merasa semakin jauh tertinggal dan merasa ragu akan kemampuan sendiri. Bagaimana solusinya? Solusinya sederhana, ya tadi mulai bertanya apa yang Bapak suka, apa yang tidak suka. Apa yang membuat sesuatu saya nggak enak gitu. Apa yang membuat saya berbinar-binar. Nah, kita fokus pada yang kita suka gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi, jadi ini yang kita sebut sebagai change the way you see yourself. Ubah cara kita melihat diri sendiri. Caranya gimana? Ya kita lihat ke masa lalu, cari apa-apa yang pernah kita lakukan. Nah, pada semua hal yang pernah kita lakukan, itu disitulah kekuatan-kekuatan diri kita ada. Nah, kekuatan itu kita ambil. Dan kemudian dinyatakan bahwa saya itu orangnya ternyata kreatif ya. Saya orangnya tuh selalu tidak sabar kalau ya, lambat misalnya. Temukan 3 sampai 5 kekuatan diri gitu. Nah, gunakan kekuatan diri itu untuk tadi, untuk menjadi fasilitator. Mau pendiam, mau nggak bisa ngomong, itu bisa menjadi kekuatannya. Tidak serta-merta bahwa seorang fasilitator tuh harus yang cerewet. Bukan itu. Ya, karena banyak fasilitator yang berhasil itu justru introvert. Kalau extrovert ya banyak juga, tapi kadang orang menyebutkannya kan, kamu sih pintar ngomong gitu. Saya ngomong kan susah. Ya keduanya itu hubungannya dengan latihan. Oke? Yaitu untuk Saipurosi. Berikutnya, kapan kita memilih alur proses fasilitasi yang alami atau vibrant? Saya selalu vibrant ya, selalu ke vibrant karena saya ingin agar kelas saya itu penuh antusiasme. Jadi saya selalu mulai dengan otak kanan ya di dalam sebuah proses fasilitasi. Bisa pakai lagu, bisa pakai macam-macam lah. Ya, prinsipnya bukan teks. Dan selalu bertanya hal-hal yang positif dibandingkan hal-hal yang negatif. Maka akan ke vibrant. Tapi fasilitasi yang alami, kadang ini kan sifatnya default ya. Kadang misalnya saya diundang tiba-tiba ada Bu Menteri atau ada Pak Dirjen gitu. Nah pada proses itu kadang kikuk kan, mau dibikin gila atau biasa aja gitu. Nah pada situasi yang kita nggak pede, ya kita bisa proses fasilitasi yang alami. Nah biasanya kalau alami ya hasilnya itu saja. Nah pengalaman saya misalnya waktu di dalam proses fasilitasi karena kita menggunakan vibrant, kemudian ada Pak Dirjen, ada Pak Sekjen dan sebagainya, yang kemudian mereka melihat bagus juga ya ini fasilitasinya gitu. Nah pada saat itulah sebenarnya kalau Sigit ya misalnya menggunakan vibrant dan ditonton gitu tiba-tiba ada Bu Menteri di situ atau Pak Dirjen di situ, ya jangan disalahkan kalau tiba-tiba udah kamu pindah Jakarta aja gitu. Itu pernah terjadi ya di Padang loh, tapi dari kementerian yang lain gitu. Itu kemudian diminta kamu bantu saya deh. Itu menterinya yang bilang akhirnya harus pindah ke Jakarta gitu. Jadi kenapa itu terjadi? Karena sebenarnya pada saat kita melakukan sesuatu dengan sukacita dan berbinar-binar dan penuh antusiasme, orang tuh melihat kita tuh jauh dari nilai itu. Saya sering mencontohkan seorang tukang parkir gitu ya. Kadang saya berani memberi 20.000 atau 10.000 gitu. Kalau waktu membantu parkirnya itu ya dengan tubuhnya yang yang gembira gitu, yang semangat gitu. Ayo pak, terus stop. Oh, pakai tubuhnya gitu kadang nggak rela juga dikasih 2.000 kan. Sama juga kalau ada yang ngamen, tiba-tiba main gitarnya bagus, suaranya bagus, kemudian juga bahasa tubuhnya juga enak. Sama tiba-tiba kita juga ngasih 50.000 atau 100.000 kepada musisi itu gitu. Ya tadi itu energi.
Oke, jadi saya sarankan sih vibrant, tapi kalau ingin baru pemula ya coba alami dulu lah. Nextnya pertanyaannya adalah pada saat seperti apa dikatakan bahwa sebuah fasilitasi itu gagal? Eh, Magda Lubis. Hmm, Satu ya, kalau tujuan pertemuannya tidak tercapai, kadang kita disebut gagal. Walaupun kadang itu tidak benar juga gitu. Saya pernah melakukan fasilitasi di Maluku, itu kesepakatan damainya gagal. Ya bahkan ada ketegangan tuh antar desa gitu. Tapi yang menarik, gara-gara kegagalan itu pada saat konflik Maluku yang kedua kalau tidak salah, kampung itu yang paling aman gitu. Jadi pada saat itu gagal, tapi setelah ada satu situasi dari proses ketegangan itu terjadi pembelajaran, maka ternyata itu juga berhasil. Jadi tidak selalu seperti itu. Jadi fungsi dari kesepakatan tuh belum tentu tugasnya fasilitator juga. Jadi tidak bersepakat pun sebenarnya gagal. Tidak bersepakat pun sebenarnya berhasil asal proses fasilitasinya benar ya. Jadi bukan karena asal-asalan terus ya nggak bersepakat, tapi prosesnya itu sesuai standar dan tidak bersepakat tuh nggak ada masalah sebenarnya. Yang kedua adalah fasilitator tidak mempersiapkan diri, jadi dalam prosesnya itu tidak mempermudah tapi mempersulit. Itu juga akan dianggap gagal itu. Nah yang ketiga adalah tanya langsung aja ke peserta. Makanya di tahapan akhir itu kan ada evaluasi ya. Kalau pesertanya itu merasa terinspirasi, berapi-api, saya suka, saya menjadi lebih pede dan sebagainya, ya boleh jadi apa yang Magda lakukan tuh berhasil. Tapi kalau isi evaluasinya tiba-tiba menyatakan, wah kurang ini, kurang itu, kurang ini, saya makin nggak ngerti segala macam, ya boleh jadi kita harus refleksi, saya menyebutkannya adalah apa ya? Ya harus tobat gitu bahwa Anda itu fasilitator bukan narasumber yang mempersulit gitu. Oke ya. Berikutnya adalah dari Gus Fir, ini dari Bali ya. Bagaimana menciptakan kondisi yang nyaman bagi para pihak dan mampu merangsang ide setiap peserta untuk bisa mengambil keputusan terbaik. Ya jadi salah satu yang harus diciptakan itu adalah ruang untuk fasilitasi. Itu harus dibuat senyaman mungkin. Jadi kenapa di dalam proses fasilitasi kadang kita menghindari meja gitu. Kemudian bentuknya itu melingkar ya, bukan seperti kelas gitu. Itu bagian dari menciptakan ruang yang kemudian memastikan semua orang nyaman gitu. Kadang juga modelnya kayak restoran ya, bistro gitu. Ya supaya ada kelompok-kelompok kecil dan sebagainya. Dengan harapan terjadi dialog di meja itu gitu. Karena semua orang berkontribusi dan nyaman, maka ya pertemuan menjadi bisa mengeluarkan ide-ide dengan baik. Kadang ya secara alami gitu ya, itu kan kalau kita buat meja-meja gitu, bukan satu kayak meja sekolah gitu ya, atau kuliah, itu orang akan berkumpul dulu ya, itu tanpa harus disuruh, kita akan berkumpul sesuai kesukaannya kan, kecocokan energi ya. Ya kadang tanpa disadari itu biasanya para pejabat duduk di satu meja sendiri gitu. Gak apa-apa di tahap awal gitu. Tapi kita bisa mengembangkan metode yang memungkinkan semua meja itu berinteraksi. Misalnya ada metode yang namanya World Cafe. Ya, itu nanti semua meja itu saling berinteraksi di akhir proses itu sebenarnya meja itu saling bergantian gitu. Nah biasanya saya gunakan nomor meja gitu, supaya satu kedua, dua ketiga terus. Jadi
intinya adalah interaksinya ke semua orang gitu. Jadi pada satu saat ya para direktur itu juga harus ketemu dengan staff dan bawahan juga gitu, tidak kumpul antar direktur saja gitu. Di tahapan awal nggak apa-apa, cuma di keseluruhan prosesnya direktur juga harus ngobrol dengan staff-staff biasa gitu. Nah dengan cara itu maka proses pengambilan keputusannya akan menjadi berkualitas karena semua orang merasa berkontribusi untuk mengisi isinya rumusan itu. Jangan sampai misalnya diserahkan tim kecil gitu ya. Kita diskusinya apa, tim kecilnya rumusannya apa, itu yang sering terjadi kan. Jadi ya rumusan-rumusan itu biasanya hasilnya itu-itu saja dan kalau sudah dirumuskan didebat lagi gitu. Karena tadi ada proses yang cedera. Dia mencederai proses. Harusnya kalau semuanya udah diajak ngomong kan hasilnya kita ikut terlibat. Ini yang sering terjadi, ada segelintir orang merasa pinter gitu kemudian merumuskan isi rapat itu dan salah gitu. Itu yang jadi masalah sebenarnya karena nggak ngobrol dengan peserta gitu. Oke ya. Nah berikutnya itu apa nih? Apakah seorang fasilitator itu bakat? Metode apa yang paling praktis untuk menjadi fasilitator? Kayak tadi sudah ya, prinsipnya itu latihan ya. Kalau bakat tuh maksudnya memang semua orang tuh sebenarnya fasilitator ya. Kalau Anda misalnya hidupnya happy itu pasti Anda fasilitator. Nggak marah-marah tiap hari ya pasti fasilitator. Paling nggak fasilitator untuk diri sendiri. Fasilitator kan pemudah cara kan. Ya misalnya di rumah atau di kantor kita bukain pintu atau kita kalau ada laporan ditanya, ini ada nih saya punya contohnya, itu udah fasilitator sebenarnya. Jadi fasilitator itu sebenarnya adalah pemudah cara yang secara alami kita melakukan tiap hari. Ya. Tetapi pada saat rapat atau lokakarya atau pertemuan formal, kenapa itu hilang gitu? Kita bikin sulit, bikin pertanyaan yang aneh-aneh, ya, yang kemudian pertemuannya juga menjadi tidak produktif dan sebagainya gitu. Itu yang di dalam proses dinamika kelompok, kadang orang baik pun ya, ketika prosesnya nggak enak, itu jadi monster loh di dalam sebuah pertemuan. Itu yang saya menyebutkan monster berkepala banyak, karena kita tuh kadang mau ikut rapat juga sebenarnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba misalnya mau rapat terlambat 30 menit. Padahal saya misalnya kalau dari Jakarta, dari Bogor ke Jakarta itu berangkat jam 5 pagi gitu. Terus rapat diundur. Kan bikin kesel tuh. Yang tadinya baik-baik itu mulai kesel gitu. Ya. Kemudian yang pembahasan rapat nggak tahu kemana gitu ya. Tiba-tiba kok nggak sesuai dengan agenda ya. Kok ini, ngomong itu. Ini rapat buat apa ya? Nah kadang yang tadinya niatnya baik-baik ikut rapat kemudian jadi apa? Troublemaker gitu. Ya, memberikan pertanyaan yang aneh-aneh dan seterusnya, kemudian dianggapnya jadi nggak produktif gitu. Jadi ini yang penting juga disampaikan bahwa 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 apakah fasilitator itu bakat, pertama memang semua dari kita sebenarnya aslinya fasilitator gitu. Pemudah cara ya. Tapi pada saat pertemuan-pertemuan formal itu hilang. Jadi fasilitator itu intinya mengembalikan lagi ke manusiawian kita gitu. Nah kalau itu bisa ditemukan makanya pertemuan akan jadi relax itu. Karena menjadi manusia lagi kan, bukan saya hadir sebagai pejabat, saya hadir sebagai staf kan udah. Padahal waktu ngobrol, waktu karaoke enak ngobrol, tapi ketika rawat terus tegang gitu. Ngomongnya formal, banyak istilah macam-macam, jadinya aneh gitu. Oke. Berikutnya, apa beda antara fasilitator dan mediator? Ini sebenarnya sudah dijawab ya di YouTube ya waktu itu. Tapi intinya sebenarnya adalah bahwa
mediator itu intinya adalah penengah atau penghubung antar orang yang bersengketa, ya. Dan mediator tuh punya prinsip yang kuat yaitu imparsial, netral pada isi sengketa itu, gitu. Nah, di sini mediator itu tidak selalu harus, pokoknya tidak boleh punya obsesi bahwa orang yang bersengketa itu harus bersepakat, gitu. Nggak begitu, tetapi melengkapi, mendidik para orang yang bersengketa itu untuk punya opsi yang rasional. Nah, proses itunya sendiri itulah yang kemudian menggunakan teknik-teknik fasilitasi gitulah. Jadi tekniknya sendiri tetap teknik-teknik fasilitasi, menyimak, observing, ya kemudian men-challenge macam-macam itu bagian dari teknik. Nah, pertanyaan terakhir, dalam rapat terkadang ada peserta berkeras dengan pendapatnya yang tidak masuk karena tidak sesuai tema, kan? Bagaimana kiat fasilitator menyikapi kondisi tersebut? Balik lagi ke balance ya, balance dan matching dan mismatching. Jadi intinya orang yang seperti ini ada dua. Yang satu boleh jadi dia seorang dominator. Kalau dominator tuh pengen merebut agenda pertemuan. Berarti orangnya rasional. Karena dia rasional, maka kalau berdebat dengan orang ini sebenarnya nggak ada masalah. Saya tidak setuju, Pak. Nanti saja pembahasannya setelah materi pembahasan ini selesai. Saya akan berikan waktu kalau ada sisa waktu membahas usulan Bapak. Itu dibegitukan sebenarnya nggak ada masalah gitu kalau orang dominator. Tetapi ada tipe yang kedua yang disebut agresor. Agresor itu penyerang. Kalau penyerang itu sifatnya emosional. Boleh jadi dia benci gitu sama panitia. Boleh jadi dia ada konflik gitu dengan apa gitu ya. Kemudian dibawa-bawa ke pertemuan kita gitu. Kadang urusannya tidak ada hubungannya dengan fasilitator. Oleh karena itu cara menanganinya juga beda dengan dominator ya. Kalau dominator itu prinsipnya mismatching kan. Jadi kita puji aja idenya, terlalu kita menjauh. Kita, Pak maaf ya, saya ingin, tadi idenya keren banget, saya udah catat ya. Dan saya tulis besar-besar supaya Bapak ingat nanti kalau di akhir proses ada waktu kita bahas ide Bapak. Tapi saya ingin memperoleh ide dari ibu ini dulu. Ya sambil menjauh, biasanya orang itu luluh gitu. Nah kalau agresor memang harus diselesaikan di luar pertemuan ya, karena mungkin dia punya harus curhat apa gitu, harus apa sih yang menyebabkan itu, apa yang kita bisa bantu bersama supaya concern itu bisa dijawab gitu. Nah biasanya dengan cara itu orang bisa terima juga. Oke, itu sikap yang bisa kita lakukan untuk dua perilaku yang tidak produktif, yang satu dominator, yang satu agresor. Itu memang perlu jam terbang juga. Dan tadi prinsipnya kalau saya dominator pasti thinker. Kalau thinker tuh berdebat karena thinking ya, dia nggak akan dibawa ke hati kan. Tapi kalau agresor tuh feeling. Jadi dikasih thinking dia nggak terima, nggak ngerti dia. Karena dia lagi marah sebenarnya, lagi nggak suka gitu, nggak suka tuh feeling. Oke, jadi ini yang penting disikapi gitu. Jadi terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita sudah jawab semua ya pertanyaannya, dan nanti ada pertanyaan yang terbaik itu akan dicatat ya, karena akan ada hadiah spesial. Oke, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang telah saya jawab untuk materi kefasilitasian. Nah, besok itu kita akan bahas di kelas yang kelima tentang ada kaitannya dengan tugas kita sebagai enabler. Bagaimana kalau kita bekerja dengan masyarakat? Bagaimana kita memahami masyarakat? Nah, itu dengan peneliti
senior yang selalu meneliti tentang masyarakat. Itu akan ada di kelas yang kelima. Jadi terima kasih untuk kehadirannya dan ada tugas untuk sesi ini. Apa kesan Anda dari materi tanya jawab ini? Ya, kemudian apa pelajaran yang bisa dipetik dari jawaban-jawaban saya atas pertanyaan peserta? Dan ini tugas spesial. Apa yang sebenarnya masih menjadi tantangan sebagai enabler? Ya, tulis dalam satu kalimat. Tulis pada comments, ya, pada box komentar. Ya, nanti kita akan respon kalau ada hubungannya dengan materi yang perlu dikuatkan. Jadi terima kasih untuk waktu dan juga perhatiannya. Sampai jumpa pada kelas berikutnya.